Pemerintah resmi memberikan peluang kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Pertimbangan pemberian izin kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan itu karena mereka diyakini mempunyai bisnis yang dikelola dengan profesional. Organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti sedang mendapat angin surga setelah pemerintah memberikan peluang kepada mereka untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Peluang itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah beranggapan setiap organisasi kemasyarakatan memiliki sayap-sayap organisasi dan mempunyai sayap bisnis yang dijalankan secara profesional. Organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk Parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Peluang ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan atau IUP tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Aturan itu memperbaharui sejumlah poin, di antaranya menyangkut wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK, persyaratan calon peserta lelang WIUP mineral logam, atau WIUP batubara, hingga mengatur soal jangka waktu kegiatan operasi produksi. Di sini organisasi kemasyarakatan keagamaan berpeluang mengantongi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK melalui penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang mereka miliki. Sementara di mata pengamat, kebijakan pemerintah yang memungkinkan ormas keagamaan mendapatkan izin tambang tak ubahnya sebagai aturan yang kontraproduktif. Menurut saya itu agak sulit bisa dipahami. Kenapa? Karena kawan-kawan ormas khususnya NU dan Muhammadiyah tidak punya pengalaman sama sekali terkait dengan eksplorasi tambang. Yang kami khawatirkan, tambang itu akan berpindah tangan secara proksi atau investor-investor yang sulit mendapatkan IUP di Indonesia sesuai dengan peraturan investasi yang berlaku, lalu menggunakan IUP-nya Muhammadiyah dan NU itu untuk menambang secara bebas. Meski begitu, pemerintah menepis anggapan terbitnya aturan ini sebagai upaya bagi-bagi kue ke sejumlah ormas termasuk ormas keagamaan. Kan itu pertimbangannya sayap bisnis, sayap di organisasi, ingat loh ya, sayap profesional di organisasi itu. Artinya perlakuannya akan sama seperti pada swasta. Berarti bukan buat bagi-bagi kue gitu, Bang. Enggak, ayo makanya lihat dari dasarnya ya. Sanggahan Menteri LHK itu pun seakan diperkuat dengan cukup ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin dimaksud. Ya, kami melihat ini sebagai bagian dari kebijakan afirmasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi ormas agama untuk bisa terlibat di dalam pengembangan usaha ya terkait pengelolaan tambang. Memang di sini khususnya tambang ex-PKP 2B batubara ya. Jadi memang terbatas di situ. Tetapi di sini perlu juga kami sampaikan bahwa untuk mengelola sebuah tambang itu diperlukan berbagai persyaratan. Yang persyaratan itu harus dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam undang-undang dan PP sebelumnya. Kedua, juga memang ada persyaratan dari aspek kompetensi teknis, kompetensi operasional, lingkungan hidup, finansial yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh ormas sebelum terjun ke pengelolaan tambang tersebut.
Apapun dalih yang dikemukakan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah secara resmi memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tentu kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah ormas keagamaan, apalagi ormas itu mempunyai sayap bisnis yang dikelola secara profesional. Namun yang menjadi persoalan, apa kaitan pengelolaan tambang ini dengan fungsi dasar ormas keagamaan? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sektor energi Pak Kurtubi, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dan juga Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Baik, kita langsung ke Pak Anwar Abbas untuk mengetahui bagaimana dengan permodalan ketika nantinya ormas keagamaan ini diberikan iup dari tambang ini. Apakah memang punya permodalan Pak ketika kita ngomongin ormas keagamaan? Modal itu bisa dicari. Itu Bill Gates itu dulu miskin, sekarang jadi kaya karena dia cari kan. Jadi jangan ada asumsi ormas Islam tidak akan bisa mendapatkan modal. Dan juga jangan ada asumsi bahwa ormas Islam itu atau ormas keagamaan itu tidak punya pengalaman. Bagaimana dia akan punya pengalaman, tidak pernah diberi kesempatan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya SK ini adalah sebuah SK yang bersifat terobosan menurut saya ya. Ya. Karena apa? Karena selama ini yang bisa mengelola sumber daya alam itu adalah hanya badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Sementara ormas-ormas Islam yang sehari-hari tugas itu adalah sesuai betul berhimpitan dengan tugas negara dan pemerintah. Tugas negara dan pemerintah itu kan adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Kita lihat saja sebagai contoh misalkan dalam tugas negara yang pertama melindungi rakyat. Kalau ada musibah ya, itu yang pertama sekali hadir di lokasi itu bukan negara, bukan pemerintah, tapi ormas-ormas keagamaan. Tetapi karena mereka tidak punya duit, dana yang terbatas ya tentu saja ya mereka tidak bisa berbuat banyak gitu kan. Oleh karena itu sangat tergantung kepada pemerintah. Dan menurut saya ya ketergantungan pada negara itu dikurangi dengan cara memberdayakan masyarakat gitu, dengan memberdayakan ormas-ormas keagamaan. Dan yang kedua misalkan mencerdaskan rakyat. Tugas ormas-ormas keagamaan itu adalah membuat sekolah kan. Saya rasa kalau diserahkan semuanya kepada kepada negara, nggak sanggup negara menyelenggarakan dunia pendidikan. Saya jumlah sekolah NU dan Muhammadiyah ya saja dan ormas-ormas itu melebihi beberapa kali lipat dari jumlah sekolah yang dimiliki oleh negara. Baik. Pertanyaan saya, dari mana itu duitnya itu? Kan bukan dari negara kan? Baik, gitu. Oke. Jadi oleh karena itu bagi saya SK ini harus kita sikapi secara positif ya, dan rasa curiga macam-macam itu coba kita kurangin gitu ya. Apakah nanti ormas-ormas keagamaan ini akan terkooptasi? Saya rasa ya masing-masing ormas ini punya kemandirian lah ya. Jangan hanya dianggap ormas-ormas ini dengan diberi tambang, hak mengelola tambang, lalu dia akan tidak lagi bisa ngomong dan segi bisa bicara ya. Yang namanya ormas-ormas keagamaan, terutama agama Islam misalkan, salah satu tugas yang itu amar ma'ruf nahi munkar. Baik, Pak Anwar. Kalau pemerintah baik didukung, kalau pemerintah tidak berbuat baik ya diingat. Baik, Pak Anwar, kita sudah mendapatkan poinnya. Baik, kita ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau melihat ormas keagamaan kemudian diberikan izin untuk mengelola pertambangan, menurut Anda tepat tidak? Kalau kita sebagai orang awam mungkin masih bertanya-tanya, apa sebenarnya urgensinya ini? Kemudian apa hubungan antara ormas keagamaan dengan pertambangan begitu? Begini, saya setuju dengan pernyataan Bu Menteri tadi bahwa keadilan sosial dan semuanya itu untuk masyarakat. Yang saya khawatirkan, karena ini sudah menjadi budaya di Indonesia, bahwa banyak sekali, nggak usah ormasnya, tapi profesional pertambangan itu terkooptasi atau terpengaruh oleh sektor bisnisnya. Maksudnya begini, nanti saya berharap ini apa yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas ini dikerjakan sendiri. Yang saya khawatirkan, semoga ini tidak terjadi, ketika ada proksi masuk, investor masuk kan sulit.
dapat IUP ya, atau IUP khusus ini. Jadi nanti berdalih dengan ini punya ormas, kita di sini sebagai tenaga ahli atau apalah, tapi sebenarnya itu ke sana. Nah, disinilah pengawasan pemerintah harus ketat, karena yang sudah-sudah ini lolos terus, makanya masyarakat tidak pernah dapat keadilan sosial yang tadi dibicarakan oleh Bu Menteri KLHK. Jadi intinya kalau itu sudah diundangkan, nah ini tidak, tadi kan bilang ada profesional, oke ada profesional, tapi mohon sangat hati-hati, karena di batu bara atau di tahap pertambangan lain, itu bukan main, penjahatnya berkeliaran kemana-mana, dan itu bisa mempengaruhi karena urusan uang. Saya berharap kalau itu ormas keagamaan apalagi, itu harus bertahan, karena disitulah hancurnya atau tidak bisa dinikmatinya sumber daya alam Indonesia, karena banyak itu tadi, ya kan, yang kita sebut maklar lah, yang kita sebut perusahaan fiktif lah dan sebagainya, itu berkeliaran di dunia tambang, karena itulah sumber daya alam kita yang akan habis. Jadi saya berharap kalau ini pun kan sudah keluar perpresnya, ya bagaimana mengawasinya, saya masih ragu itu. Oke. Baik, kita menuju ke Pak Kurtubi. Anda melihatnya seperti apa ketika ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang ini? Izin UUP ya, usaha pertambangan ini bertentangan dengan konstitusi. Mengapa bertentangan? Karena sistem IUP ini adalah sistem zaman kolonial yang dilanggengkan lewat Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 sama Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 tahun 2020. Sistem kolonial ini tidak ada secuil pun ketentuan bahwa penambangan lewat IUP ini hasilnya harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak ada ketentuan itu. Jadi menurut pendapat saya sebaiknya tata kelola sumber daya alam yang menggunakan sistem zaman kolonial, pakai indeterminate wet namanya, undang pertambangan zaman kolonial itu menggunakan sistem IUP sama kontrak karya, dan selama puluhan tahun sudah terbukti wewenang izin usaha penambangan ini disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah yang berhak mengeluarkan IUP, mulai dari bupati, gubernur sampai kepada dirjen di Kementerian SDM, itu memanfaatkan wewenang IUP untuk mencari cuan sendiri. Yang paling baru ini kan IUP dari penambangan timah di Bangka. Itu membuktikan ini tidak hanya di Bangka, ribuan ini. Di Kalimantan Tengah itu ada. Ya, seorang bupati yang mengeluarkan IUP dapat duit 5 triliun. $1 juta hanya mengeluarkan IUP. Apalagi pada saat pilkada. Itu IUP yang dikeluarkan oleh bupati itu luar biasa, tumpang tindih. Di satu wilayah itu IUP-nya bisa sampai 3-4. Muncul penambangan liar. Ya, jual beli IUP terjadi di mana-mana. Kok diem saja? Apa nggak tahu pemerintah itu terjadi? Itu tolong pemerintah buka kuping, buka mata. Nggak boleh. Undang-undang zaman kolonial dilanggengkan dengan membagikan IUP kepada para organisasi keagamaan. Ini nggak boleh. Ya, dosa kita ini tidak boleh. Mari kesempatan ini dimanfaatkan untuk bersama-sama kita dorong agar pengelolaan sumber daya alam mengacu kepada pasal 33 UUD 45 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Caranya, siapapun boleh menambang. Nanti kalau sudah sesuai dengan pasal 33, pengusaha yang berbendera Muhammadiyah, NU monggo, setelah dibetuli dulu nih undang-undangnya, sehingga negara lewat perusahaan negara melakukan penambangan dengan kontrak bagi hasil yang menjamin negara harus memperoleh bagian lebih besar. Pada saat harga batu bara misalnya, atau harga migas, atau harga tambang itu melejit di pasar dunia, bagi hasil yang tadinya standar 65% untuk negara, 35% untuk investor, pada saat harga bahan tambang di dunia naik, pendapatan negara, bagian negara naik menjadi 85%. Itu yang menyebabkan penerimaan APBN waktu itu di migas, menyebabkan penerimaan APBN dari migas luar biasa tinggi sampai 82%. Karena penerimaan negara dari sektor migas 85% pada saat harga minyak tinggi. Dan sekarang harga batu bara 5 kali lipat. Tanya penambang batu bara, berapa kalian keuntungan yang terima
pada saat harga batu bara naik 5 kali lipat, apakah 85% Anda store ke negara atau mungkin cuma 30% yang di store ke negara? Tolong bicara yang jujur, Menteri Keuangan. Ini persoalan-persoalan yang dikhawatirkan nanti akan lebih banyak ya ketika IUP mungkin diobral, dan yang pastinya juga dijual-belikan, diperjualbelikan. Oke, diperjualbelikan IUP ini semakin lebih luas. Oke, nanti kita akan bahas juga ini. Apakah kemudian izin pertambangan ini diberikan ke ormas akan membuat ormas daya kritisnya akan semakin lemah terhadap pemerintah? Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.